Dan sebenarnya juga nggak pakai drone ini. Oh, nggak pakai drone? Pakai drone. Oke, jadi banyak yang salah sangka. Banyak yang salah sangka. Ada kalanya kita bisa menyampaikan keresahan-keresahan kita gitu loh. Kalau komika menyampaikan keresahan dengan jok-joknya gitu ya. Tapi kita menyampaikan keresahan dengan foto, dengan itu menurutku sesuatu yang ya kalau dinilai dengan uang atau dengan materi mungkin nggak ternilai sih. Nah, itu menurutku apa ya, bangga banget gitu loh, maksudnya ternyata fotoku bisa berdampak loh, bisa memberi manfaat. Nah, kayak gitu itu loh. Ini apresiasi yang jauh lebih berarti di luar gaji, di luar. Sahabat Kompas, ketemu lagi di podcast Di Balik Berita. Kali ini kita akan masih melanjutkan tentang penghargaan-penghargaan yang diterima Kompas di tahun 2024. Dari penghargaan ini, dari Indonesian Print Media Award atau IPMA, kita dapat 8 penghargaan. Salah satunya sudah hadir di sini penerima penghargaan, yaitu Mas Heru Srikumoro. Selamat pagi. Pagi. Anggap aja kita pagi ya, karena memang pagi di sini. Tergantung nanti yang nonton bisa malam nanti. Dan ini penghargaan yang didapat oleh Mas Heru Srikumoro, Silver Winner untuk The Best of Photography Photojournalism ya, dari Indonesian Print Media Award yang digelar oleh Serikat Perusahaan Pers. Ini dulu namanya Serikat Penerbit Surat Kabar, terus tahun 2011 berubah menjadi Serikat Perusahaan Pers. Nah, kita akan menggali di balik cerita foto yang menang. Fotonya kayak apa? Mungkin sahabat Kompas penasaran. Fotonya seperti ini. Ini nih fotonya nih. Halaman 1 Kompas 21 Desember 2023. Terbit 2023, mendapat penghargaan di 2024. Sambil ngeteh dulu kita akan cerita sebenarnya apa sih yang terjadi. Nah, tapi sebelumnya kita ngeteh dulu ya, biar nggak kering-kering amat gitu pagi-pagi kita. Sorry Mas Kum. Oke, terima kasih. Ini spesial nih. Tehnya sebenarnya biasa aja tehnya, cuma karena harinya istimewa menjelang ulang tahun Kompas. Nah, itu juga. Ya, jadi sahabat Kompas, ini kita podcast Di Balik Berita tentang penghargaan Kompas, penghargaan yang diterima Kompas ini juga dalam kaitan hari ulang tahun ke-59 Kompas. Jadi umur kita, perusahaan ini sudah hampir 60 tahun. Oke, sudah diminum Mas Kum? Aman, enak nih. Boleh juga dicemil? Siap. Jadi kita santai aja. Nah, Mas Kum penasaran nih, ini ceritanya gimana kok bisa dapat foto yang unik begini ya? Ini kan high angle ya? Iya, betul. Angle atas. Pakai drone atau mas terbang nih? Jadi ini acara di Lombok ya. Di acara Lombok ada acara festival budaya, namanya Festival Donggala sebenarnya. Terus di dalam rangkaian festival itu ada parade nyiru jajah jangkongan ini. Jadi ini sebenarnya acara budaya warga setempat. Nah, kenapa kemudian kita ke sana kan gitu ya. Jadi desa ini itu mendapat anugerah desa budaya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi dari berapa ribu desa ada yang di seluruh Indonesia. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu membuat anugerah desa budaya, desa-desa yang dianggap melestarikan budaya mereka, menjaga, menggali, kemudian mengembangkan budaya mereka sehingga tetap hidup. Nah, dan ini desa terbaiknya. Salah satu desa terbaik karena ada 6 atau 8 desa terbaik dalam 1 tahun yang kemudian dipilih. Jadi ini salah satu desa terbaik. Kemudian memang menarik sih acara ini. Jadi dulu budaya-budaya itu sempat hilang. Sempat hilang namanya di desa Pringgasela Selatan itu ya. Pringgasela itu di lereng selatannya Gunung Rinjani. Wih, sejuk ya? Sejuk tapi belum nggak yang terlalu tinggi ya. Tapi udah enak lah dibanding Jakarta, jauh banget. Polusi juga nggak ada lah. Masyarakatnya itu terdiri dari beberapa kalau kita ngomong ada bukan suku tapi klan, berapa namanya selain klan gitu, family gitu kan. Ada Sasak, ada macam-macam lah. Nah, kemudian yang dulu sempat mati, kemudian dihidupkan lagi. Lah, ini udah berjalan berjalan ketiga. Jadi
memang menarik, bukan hanya sekedar festivalnya saja, tapi nilai-nilai yang diangkat itu ya. Termasuk kalau kita mau ngomong Nyiru Jajah Bejangkongan itu menarik tuh. Nyiru itu tampahnya, jajah itu jajanan pasar, Bejangkongan itu bergandengan tangan. Artinya memang mungkin budaya makan bersama lah kira-kira kita ngomong dalam bentuk itulah. Makanya kita harus menggambarkan apa ya yang bisa menggambarkan itu gitulah, menggambarkan jajanan pasar, menggambarkan tampah, menggambarkan kebersamaan lah. Mungkin salah satu kemudian sudut pandang ngambil foto kemudian dari atas ya, ada rame-rame bareng, kemudian kelihatan jajan pasar, kelihatan ada tampahnya lah kira-kira mewakili itu. Dan sebenarnya juga nggak pakai drone ini. Oh, nggak pakai drone? Nggak pakai drone. Oke, jadi banyak yang salah sangka. Banyak yang salah sangka. Saya punya beberapa foto pakai drone punya, tapi yang foto yang dipakai ini bukan pakai drone, tapi saya naik ke bangunan yang tinggi masjid saat itu, kemudian saya foto vertikal gitu sih. Masjid itu di mana? Menaranya atau di? Bukan, dia memang di 3 lantai kalau nggak salah, 3 lantai atau 2 lantai saya lupa, naik ke atas sudah motret itu pas. Oke. Secara teknis nih ini pakai lensa apa? Wide? Pakai wide 24 105 ya. Oh, kameranya full frame. Full frame. Oke, jadi view-nya kayak pakai drone ya? Ya, betul. Menurut Mas Kumoro, bagus mana pakai drone sama ini? Tergantung kebutuhan kita ya. Drone itu kalau kita dari segi safety kadang nggak bisa terlalu dekat, terus lensanya juga terbatas ya. Kalau kita pakai kamera yang DSLR yang apa kan, secara kualitas gambar resolusi juga lebih gede, kemudian kita bisa mainin apa namanya zoom in zoom outnya juga lebih enak sih dibanding drone, tanpa kita takut untuk kan soal safety kadang betul. Soal safety ini nanti kalau jatuh akan jatuhin ini atau enggak, rusak acara bisa-bisa ya biasanya. Jadi kalau kita pakai kamera itu explore-nya akan lebih bisa lebih banyak lah. Kalau drone itu kadang kita ngambil ini nggak bisa lama-lama gitu lah, karena segi keamanan, apalagi ini top angle ya, dari atas banget. Kalau umpamanya sampai jatuh kan bahaya banget, mesti akan kena orangnya. Akhirnya tidak bisa berlama-lama. Tapi ketika kita posisi di atas, kita pegang kamera, bisa 5 menit, 6 menit, atau berapa 10 menit juga bisa, tergantung senengnya. Dan aku juga sempat ganti tele juga untuk kemudian lebih close up lagi untuk ngambarin jajanannya ya betul. Jadi ada versi. Ada. Oke. Nah, kalau dilihat sekilas penjelasan dari Mas Kumoro, kelihatan sekali bahwa perhitungan safety lalu pilihan angle dan gambar ini matang betul gitu. Ya. Sebenarnya udah berapa lama sih Mas kerja di Kompas? Kok kelihatan matang sekali? Ya betul. Kelihatan tua. Matang lah, jangan tua ya. Kalau di Kompas saya mungkin 19 tahun ya, baru 19 tahun. Tahun depan 20 tahun. Jadi 2 dekade. Kenapa kemudian baru? Karena sebenarnya banyak juga orang-orang di Kompas itu yang jauh lebih lama ya kerjanya dibanding itu. Kadang ngomong 20 tahun itu bagi orang kerja di luar itu lama banget itu loh. Tapi bagi di Kompas kayaknya sih belum begitu lama sih, 20. Makanya menolak disebut tua karena banyak yang tua Mas Kumoro. Memang banyak di sini ada yang 40 tahun ya, kerja 35 itu betul. Hal yang biasa. Betul. Itu kan juga menunjukkan kesetiaan ya. Ya. Nah, kayak Mas Kum nih, kenapa betah di Kompas berlama-lama 19 tahun itu udah ganti presiden 4 kali. Ganti presiden, pernah ditawarin di beberapa tempat. Oh, jadi presiden? Bukan. Untuk kerja itu. Tapi yang pertama sih saya nyaman ya. Nyaman kemudian di Kompas. Yang pertama seneng, ini hobi dulu, awalnya hobi, seneng dengan pekerjaan saya yang pertama. Yang kedua relatif kalau kita kerja di media massa, apalagi mungkin Kompas ya secara spesifik, itu kan hampir dalam tanda kutip ya, tidak ada guidance yang sangat ketat, kamu harus gini gitu. Kamu liputan A, B, C, D enggak, tapi relatif mungkin hampir 80%, 90% relatif inisiatif kita, pengen ngangkat apa. Oh, itu artinya apa? Artinya memang ya kita diberi ruang yang sangat luas untuk berekspresi, dengan rambu-rambunya adalah soal nilai aja ya, nilai, soal kode etik dan sebagainya. Tapi soal apa yang pengen kamu angkat, bagaimana kamu wujudkan, cenderung benar-benar kebebasan kita untuk mengekspresikan. Itu yang mungkin nggak akan kita temui, aku temui di entah kemudian di perusahaan lain atau di pekerjaan yang lain. Katakan ini, aku pengen lagi tertarik, wah ini petani lagi susah ini mamanya.
ketika bisa memberi argumen, aku pengen liputan petani yang lagi susah, aku bisa kemudian jalan nyari petani, jalan ke liputan pertanian dan sebagainya. Itu sangat bisa. Artinya kebebasan itu ya. Betul, kebebasan dilandasi dengan nilai-nilai. Memang bingkainya kemudian nilai-nilai baik Kompas, nilai-nilai kemanusiaan itu ya. Itu nggak lepas dari itu sih memang. Oke, dengan begitu Masku merasa menemukan diri sendiri di sini gitu ya. Betul. Tidak harus menjadi orang lain. Betul sekali. Jadi artinya gini ya. Jadi kita kerjakan bukan semata-mata kadang urusan uang penting gitu ya. Tapi kan soal apa yang ingin kita sampaikan, kita bisa menyuarakan pendapat orang, keresahan orang, itu kan sangat menarik ya, mewakili keresahan orang gitu ya. Kadang kebahagiaan kita itu diukurnya kadang apresiasi orang terhadap karya kita. Pernah di Jogja itu dulu aku diminta untuk liputannya cuma curuan yang ini, udah kamu nyari foto cerita, foto esai terkait dengan kemerdekaan karena mau HUT 17 ya. Dan saya nyari-nyari, tanya-tanya macam-macam, ketemu veteran yang memang secara pekerjaan dia menurutku nggak layak lah. Rumahnya aja ini di Jogja ya, di daerah Bantul, rumahnya itu lantainya masih lantai tanah. Berlantai tanah. Kerjaannya dia kelas keliling. Jadi secara ini memang untuk veteran kok masa kayak gini sih lah ya, kita menikmati kemerdekaan ini kan salah satu jasa dari mereka. Kemudian saya ketemu, itu cepat banget, hanya 1 hari atau 2 hari. Umur berapa itu kira-kira Bapak itu? 70-an. 70-an tahun. Dia hidup dengan istrinya, anaknya nggak ada di situ, dengan istrinya. Ya udah kemudian hidup. Ya menurutku untuk veteran harusnya negara nggak kayak gitulah ngasih penghargaan kira-kira ya. Kemudian saya potret aktivitas kesehariannya, kemudian yang menunjukkan dia memang seorang veteran gitu ya. Kemudian rumahnya kayak apa lah. Senangnya adalah setelah itu kemudian banyak yang telepon masuk ngapresiasi, kemudian pengen ngasih bantuan lah kepada si bapak itu. Ada yang lewat transfer, ada yang memang datang ke Jogja saat itu dari Jakarta pengen ketemu dengan bapaknya. Itu tahun berapa, Mas Gung? Sekitar 2005-2006. Oh, awal-awal aku di Kompas lah. Itu menurutku bangga banget gitu loh Masnya. Ternyata fotoku bisa berdampak loh, bisa memberi manfaat lah, kayak gitu itu loh. Ini apresiasi yang jauh lebih berarti di luar gaji, di luar. Mungkin juga penghargaan ini itu di luar itu udah beyond, udah lebih dari itu menurutku. Nah, soal penghargaan ini Mas Kum kan sudah hampir 20 tahun. Dan saya tahu Mas Kum banyak sekali sering dapat penghargaan. Selain ini, sebelumnya kalau dihitung udah berapa kali nih dapat penghargaan di event-event lain lah? Aduh, berapa kali ya? Atau yang paling menurut Mas Kum mengesankan? Mengesankan apa ya? Sambil diminum deh atau dicicipin. Siapa tahu ingatannya bisa cepet. Banyak soalnya gitu ya. Banyak yang mengesankan. Mungkin salah satunya ya kalau kita ngomong, jadi kan kalau kita di dunia itu ada kompetisi foto yang untuk jurnalis dunia kan ada WordPress foto WordPress foto. Memang agak susah sih kalau kita ngirim, meskipun di beberapa kawan di Indonesia ada yang pernah dapat honorable mention dan sebagainya, tapi nggak banyak, tapi memang sangat ketat. Kalau di Indonesia kan kita punya anugerah pewarta foto Indonesia, APFI gitu ya. Nah kebetulan saya beberapa kali dapat, salah satunya soal di olahraga. Jadi memang itu pencapaian sendiri sih kalau soal itu ya, karena memang kompetisinya hampir seluruh wartawan seluruh Indonesia itu. Dan sangat sangat prestisius ya. Prestisius betul di kalangan. Uangnya sih nggak ada mungkin. Uangnya nggak ada. Tapi memang ini prestisius. Dulu ada, sekarang nggak ada. Sekarang betul pernah dapat kayaknya. Terus kalau yang sebelum ini pernah juga dapat dari Dewan Pers. Dewan Pers, penghargaannya di Bandung. Nah, itu juga asik juga. Jadi fotonya memang foto human interest itu ya. Jadi pas COVID itu kan pernah ada fenomena pengamen boneka ya. Yang pakai pakaian-pakaian tokoh-tokoh kartun. Itu aku ambil di daerah Bintaro, itu kawasan elit sebenarnya. Malam-malam ada bapak-bapak yang lagi istirahat di sela ngamen di daerah yang gelap, kemudian penerangannya hanya penerangan mobil lewat, kita ambil itu menang. Nanti asik juga ya. Kemudian saya sampaikan bahwa
ya inilah kerja jurnalistik adalah kerja jalan gitu ya. Kalau kita nggak jalan nggak akan dapat foto-foto kayak gitu lah. Karena itu kan foto nggak bisa lewat telepon. Nah betul, foto nggak bisa lewat telepon, dan memang akhirnya kita juga harus peka. Kita kalau tidak bisa melihat konteks foto itu, kita kan juga nggak akan tahu foto itu artinya apa sih. Itu kan akhirnya orang survive ya. Ada orang yang berjuang dari membiayai hidupnya sampai kemudian seperti itu. Iya. Ini bagian dari jargon Kompas ya, menyapa yang papa. Hah, kira-kira gitu. Mengingatkan yang kaya. Jadi memang mungkin salah satu fungsi aku seneng ya bisa menyuarakan ya nggak semuanya gitu ya, tapi nggak mesti bahwa setiap foto harus seperti itu. Tapi ada kalanya kita bisa menyampaikan keresahan-keresahan kita gitu loh. Kalau komika menyampaikan keresahan dengan jok-joknya gitu ya. Tapi kita menyampaikan keresahan dengan foto, dengan itu menurutku sesuatu yang ya kalau dinilai dengan uang atau dengan materi mungkin nggak ternilai sih. Nah, terkait penghargaan yang banyak tadi, itu bermakna apa? Terutama dari sisi kreativitas. Akhirnya sih kalau aku ngomong bahwa memang ya aku kompeten di sini lah, kira-kira pertama itu ya. Aku memang kompeten di sini ya dengan penghargaan itu. Terus yang kedua memang ya kita memang harus meningkatkan kreativitas ya. Kreativitas bukan hanya soal angle, bukan soal teknik, tapi juga soal kapasitas kemampuan kita. Apalagi di era sekarang orang semua bisa motret gitu ya. Kita juga harus membekali. Umpamanya saya tahun 2006 itu saya kan termasuk seneng olahraga luar ruangan ya, aku lihat ya. Saya tertarik, kayaknya masih sedikit nih orang bisa nyelam ya di Kompas terutama, atau mungkin di Indonesia lah fotografer. Salah satu yang aku tahu kan dulu senior kita Mbak Lasti Kurnia kan motret. Padahal ini kayaknya menarik loh, foto-foto bawah laut itu banyak yang belum tereksplorasi, belum banyak yang motret itu. Pun di Kompas juga jarang keluar foto itu. Bukan kemudian nggak mau muat, tapi memang karena nggak ada fotonya, nggak punya, betul. Kemudian saya belajar 2006 itu aku belajar kursus nyelam itu ya, kursus nyelam di Karimun Jawa saat itu, dan ya memang menarik dan itu memang akan kepake. Dibiayai kantor atau biaya sendiri? Biaya sendiri, cuma kantor saat itu mengizinkan untuk tidak harus ambil cuti. Jadi waktunya untuk kursus kan 1 minggu itu, bukan bisa itu. Nah ini di kemudian hari kalau bilang kan akhirnya kepake. Kepakainya terutama di mana? Kita misalnya punya ekspedisi terumbu karang, apakah betul, ekspedisi terumbu karang aku termasuk, akhirnya kan gini, akhirnya orang yang berangkat ke sana kan terbatas ya. Jadi akhirnya hampir nggak di semua tempat, tapi hampir 70% tempat aku akhirnya berangkat karena yang lain nggak ada yang punya kemampuan itu gitu loh. Nah, akhirnya kan aku ya kalau aku nggak punya itu aku nggak akan bisa berangkat dong. Dan asiknya kan aku bisa nyelam dibiayain gratis, malah dibayar lah kalau ada uang dinas. Aku bisa nyelam di Raja Ampat, aku bisa nyelam di Wakatobi, itu kan sesuatu yang surganya dunia selam ya. Betul, triangle karang di dunia itu kan salah satunya di Sulawesi sama di Papua itu kan. Nah, aku bisa di sana. Kalau aku biaya sendiri ke Raja Ampat bisa 100 juta loh. Wih. Biayanya. Itu juga bisa dimaknai bahwa visi kita harus punya visi ya, punya pandangan ke depan, termasuk belajar nyelam yang 2006 belajar baru kepake 2017. Ya, sekitar itu, betul, 2017. 11 tahun kemudian. Sebelumnya sempat kepake juga di ekspedisi Cincin Api. 2011 ya. 2011. Jadi ada salah satu tulisan di ekspedisi Cincin Api soal pengaruh aliran lava. Kan banyak, jadi gini, banyak kota-kota di Indonesia itu sebenarnya dia ada di tubuh gunung api. Kayak kita ngomong Ternate. Ternate itu kan sebenarnya seluruh kotanya gunung api loh itu. Gunung Gamalama gitu ya. Nah, kemudian salah satu spot liputannya adalah di Banda. Banda Nera ya, di Banda itu ada gunung Banda Api. Nah, ada aliran lava laharnya itu yang memang dia sampai ke laut. Nah, ternyata terumbu karang yang ada di lereng itu subur karena nutrisi dari itu. Betul, nah, itu harus gambarkan, itu kan harus nyelam. Saya kemudian dikasihkan ke sana, karena gitu. Dan pada saat itu terus ditanya siapa yang bisa nyelam gitu ya. Iya, yang bisa. Dan Maskum angkat tangan atau Maskum ditunjuk?
kan udah tahu, udah tahu. Jadi termasuk ketika penugasan, oh ini ada nyelemnya akum, itu ya salah satunya. Jelas itu ya. Jadi di situ keberuntungan. Iya betul. Jadi memang kemampuan kita dengan banyak kemampuan yang kita miliki, artinya kesempatan kita untuk liputan ke tempat-tempat yang orang sedikit punya kemampuan, ya kita akan punya kesempatan itu sih. Itu yang disebut orang keberuntungan. Padahal sebenarnya keberuntungan itu kan kesempatan ketemu kompetensi ya. Betul sekali. Kalau dikasih kesempatan nggak bisa nyelem ya mati juga nanti ya. Benar. Oke. Betul. Mas Kum, sekarang kita agak ke depan tentang teknologi fotografi. Ini kan fotografi itu terus berubah. Betul. Dan sekarang HP pun bisa dipakai motret. Betul. Misalnya orang yang nggak ngerti teknik fotografi pun akhirnya bisa menghasilkan foto yang relatif bagus. Nah, bagi fotografer, apa tantangan terberat sebenarnya sekarang ini? Kalau tantangan terberat sebenarnya memang bagaimana membuat foto yang agak berbeda ya, yang bukan foto-foto pasaran lah kalau kita ngomong gitu ya. Foto pasaran atau kemudian yang kalau orang melihat foto kita itu, wih, begitu loh. Artinya bukan hanya sekedar ada unsur keterkejutan atau unsur kekaguman terhadap foto itu. Itu yang memang kemudian agak susah. Karena kita itu apalagi orang yang senang fotografi mesti akan punya akun Instagram mungkin. Dan di situ itu ada ribuan mungkin jutaan foto yang setiap hari kita lihat dan fotonya mungkin bagus-bagus, indah-indah gitu. Nah, bagaimana kita bisa membuat satu dari ribuan atau jutaan foto itu yang membuat berbeda dengan itu yang memang kemudian jadi tantangan terberat bagi kita ya, apalagi kemudian foto jurnalis ya, saingannya dengan citizen jurnalis tuh ya. Kalau ada bencana kita datang mungkin baru setelahnya. Pas hari H ya orang warga ada yang di situ. Nah, bagaimana kemudian kita membuat framing atau membuat sesuatu yang apa yang kemudian belum dan apa yang kemudian menarik yang kadang tidak dimiliki oleh jurnalis warga gitu ya. Ya itu yang memang kemudian tantangan membuat foto yang cerita, membuat foto yang punya pesan apa yang kita sampaikan. Nah itu yang bukan hanya sekedar kalau kita ngomong foto straight news yang memang di kejadian mungkin kita akan kalah dengan yang lain. Tapi setelahnya so what gitu. Setelahnya mau setelahnya apa gitu. Itu Mas Kum kemudian belajarnya bagaimana agar bikin foto tidak biasa? Akhirnya sekarang mungkin kita harus mulai ketika motret kita harus sudah punya mengisi pikiran kita atau kotak kita ya dengan apa yang pengen kita sampaikan. Artinya kita harus mau ke sana itu aku udah mau apain itu udah ada di dalam. Dan kata lain udah ada survei atau baca-baca riset ya. Riset paling nggak kita tahu itu konteksnya apa. Katakan kalau bencana, ini konteks bencananya apa sih, penyebabnya apa. Kenapa? Kita harus berpikir ke depan, bukan cerita lagi bencananya lagi. Karena kalau ngomong bencananya lagi mungkin udah lewat. Penyebabnya, katakan ada pengundulan hutan, ada illegal logging, ada apa. Lah kita mungkin udah harus masuk ke sana dan mungkin nggak cukup foto single juga nanti akhirnya mungkin rangkaian foto bercerita. Jadi kita memang dituntut untuk itu. Nah, terkait dengan hal itu, kalau saya lihat foto ini kan satu dari 15 foto yang ada di Kompas ID. Jadi sahabat Kompas kalau pengen lihat lebih lengkap tuh di Kompas ID ada foto seri atau foto cerita. Rangkaian dari foto ini ada 15. Nah, pertanyaan saya terkait dengan itu, ini bagaimana Mas ngeriset peristiwa budaya ini sehingga menentukan angle-nya mana aja termasuk memutuskan untuk naik masjid tadi? Kebetulan jadi ini kan peristiwa tanggal 20, dimulai tanggal 21. Jadi 4 hari sebelumnya kita, karena ini ada tim ya, kita udah sampai di sana. Kita wawancara dengan masyarakat di sana, penggerak desanya, sampai kemudian kita di H-1 tanggal 19 kita survei tempatnya. Nanti akan jalan dari mana, finishnya di mana. Kemudian kita juga tahu kira-kira properti yang akan dibawa seperti apa, kita udah tahu lah karena kita ngobrol dengan masyarakat. Jadi aku udah punya gambaran besok fotoku kira-kira akan seperti ini. Itu aku udah di hari itu aku udah nggak bingung lagi. Jadi tinggal aku nyari posisi, oh berarti aku besok di sini untuk dapat foto ini dan menyesuaikan. Tapi pas mau motret itu aku udah tahu kira-kira akan dapat foto seperti apa sih, udah tahu kira-kira. Kalau dilihat juga kan ini efek cahaya betul pengaruh banget ke dalam
di apa namanya komposisi, betul, grafis ya, grafisnya. betul. Nah, Maskum surveinya gimana? Ini jam berapakah lewat, lalu bayangannya di mana? Ini kan harus dihitung. Betul. Jadi memang kira-kira ya, oh ini matahari jam ini, berdoanya sih semoga besok tidak mendung aja sih kira-kira gitu ya. Apa doanya? Tapi memang aku akui, jadi foto angle kayak gini itu sebenarnya kalau kita mau jujur, sebenarnya foto-foto kayak gini sering kita lihat acara di Bali. Oh iya, betul. Itu ada yang kemudian dari atas high angle, datar, kita high level gitu ya, sama yang low angle gitu ya. Itu sebenarnya sering itu. Tapi biasanya kan bentuknya mengkerucut karena gede ya, dan bapak tinggi ya. dan cenderung kayak gunungan kan. Nah, ini kan cenderung tampak ya. Sebenarnya juga wah menarik nih foto kayak gitu. Dan aku riset sebelumnya memang masih sedikit foto-foto yang di acara di sini sih. Di acara ini ya. 3 kali Nyiru Jajah karena mungkin tempatnya ya di Lombok Timur, di desa dan event desa, dan yang liputan menurutku juga nggak begitu banyak. Itu keberuntungan bagi saya. Aku bebas seperti explore dan lebih eksklusif ya. Lebih eksklusif, betul. Jadi yang punya foto ya kemungkinan sedikit banget. Habis ini mungkin akan rame. Lah, jadi dampaknya gitu ya. Bisa jadi ya. Jadi memang aku tahu prosesinya, tahu filosofinya, tahu detail kira-kira acaranya. Makanya aku bisa tahu kira-kira aku akan motret di mana dan apa yang pengen aku sampaikan. Makanya terkait dengan filosofi yang tadi itu. Jadi itu harus tersampaikan. Artinya bahwa motret itu pun sudah harus paham, sudah tergambar di otak baru dijepret ya. Betul. Jadi ketika mau berangkat itu untuk yang acara-acara terjadwal itu ya aku udah tahu kira-kira besok aku akan punya foto kira-kira kayak gini. Meskipun nanti di lapangan sangat situasional ya, bisa berubah, bisa macam-macam. Makanya kayak peralatan aku bawa 2 kamera sama 1 drone biar lensa wide sama lensa tele sama 1 drone, ya udah ngoperasiin itu. Sebelum ke peralatan aku mau nanya satu lagi. Tadi kan sempat nyinggung pengen punya gambar kayak di Bali misalnya. Ini kan terkait referensi visual, bahwa kita pernah ngelihat atau pernah baca. Betul. Nah, pertanyaannya sebenarnya bacaan-bacaan atau majalah atau situs atau apa aja yang perlu dijadikan oleh fotografer sebagai referensi? Kalau dulu pas awal-awal belajar dulu ada namanya Fotomedia ya. Itu udah nggak ada, itu grupnya Kompas juga kalau nggak salah. Salah satu pengasuhnya dulu Mas Kartono Riyadi, senior kita di Kompas. Tapi kalau untuk sekarang sih sebenarnya banyak banget ya. Iya. Banyak banget. Salah satunya sebenarnya kalau mau ya Instagram. Instagram Kita searching dengan kata apa, katakan Bali atau apa, udah akan banyak muncul itu ya. Sebenarnya banyak banget. Tapi akhirnya kemudian kita membuatnya apa yang beda ya. Oke, bener ini Bali, tapi aku melihat Bali udah banyak. Tapi untuk yang di sana belum ada loh ini gitu loh. Akan jadi akhirnya aku membawa memori visualku itu aku terapkan ke sana. Yang menjadi hal baru karena belum banyak. Betul. Meskipun caranya sama. Sama, betul. Ya itu karena sama, cuma ketika yang difoto berbeda dan sebagainya kan akhirnya menjadi sesuatu yang berbeda lagi. Ya itu pentingnya sih ya, untuk banyak referensi itu. Betul. Nah, sekarang kembali ke soal alat tadi tuh. Tadi dibilang 2 kamera. Lensanya berapa tuh? 24-105 sama 70-200. 2 lensa, 2 kamera sama drone. Sama drone. Itu kalau dihitung berarti kameranya 1, 2, 3, 2 kamera gede, 1 kamera drone, 1 kamera HP, handphone ya, karena kamera laptop untuk video. Laptop juga ada kameranya ya. Jadi 5. Itu kalau dihitung berapa kilo? Aduh, berapa ya, kalau kayak gitu mungkin 10-an lebih ya, 10 sampai mungkin 12-an kali ya. 12 kilo ya. Saya biasanya kalau pas udah jalan kayak gitu, laptop biasanya saya tinggal, nggak saya bawa. Jadi memang bawa 2 lensa, kamera sama drone aja, 1 tas kecil untuk itu. Oke, sama perlengkapannya. Nah, itu kan juga terkait kesehatan. Kalau beban terlalu banyak, kalau sekali 2 kali oke, tapi Maskum ini udah 19 tahun Mbak berat segitu. Untuk mengurangi misalnya, strateginya itu tadi yang secukupnya dibawa. Selain itu, perlu apa? Agar tulangnya tetap sehat gitu. Olahraga kali ya. Olahraga yang penting. Kedua. Yang olahraga terus makan sih ini menurutku. Asupan makan juga penting karena apalagi kadang event-event yang ini kan jalan kurang lebih 2 kilo ya, jalan kaki 2 kilo. Kalau
aku nggak biasa olahraga macam-macam, mungkin aku nggak akan bisa ngikutin dari awal sampai akhir dengan kondisi di finishnya itu aku masih bisa ketawa dan motret yang lain gitu loh. Oke, energi masih cukup Ya, gitu ya. betul. Jadi memang ya itu kadang yang aku sering sampaikan pada teman-teman, kamu motret itu skill itu ya benar nomor 1 gitu. Iya. Tapi fisik itu juga menjadi hal yang akan sangat penting gitu loh. Umpamanya kasus dulu ada kecelakaan Sukhoi pesawat di Gunung Salak. Gunung Salak itu ingat ya. saya. Kan itu kejadiannya hampir di puncak gunung ya. Kalau kita mau dapat foto ya kalau bisa nanti kita entah nggak harus hari H kita datang langsung ke situ, tapi kemudian kita harus punya kemampuan untuk survival, fisik yang bagus untuk bisa sampai ke lokasi kan, ke TKP. Kalau kita punya teknik yang bagus aja, secara fisik nggak dukung, ya nggak akan dapat apa-apa kan. Iya. Akhirnya itu cerita yang terjadi ya. Mereka bukannya bantu evakuasi, malah dievakuasi. Ya pernah ada nambah betul. Basarnas. Jadi memang hal-hal yang mungkin nggak terkait langsung dengan kemampuan fotografi, tapi akhirnya di lapangan itu tidak bisa dibohongin, itu akan menjadi pendukung, kita akan dapat foto yang bagus. Oke, fisik penting. Nah, kalau makanan tadi kan makan harus cukup. Ada nggak makanan yang dihindari sehingga pada saat hari H itu tidak mengganggu mobilitas? Nggak ada sih kalau Nggak ada ya? dihindari, yang penting jangan terlalu berlebihan gitu aja sih. Pas H-1 atau paginya juga masih makan durian gitu. Wih, Kebetulan pas musim durian di saat itu. Nah, pas di sini itu juga ada loh yang bawa durian di mana sekulit-kulitnya. Iya, sekulitnya terus dibuka nanti pas itu kan akhirnya gini. Jadi ini orang bawa makanan masak sendiri, ada yang beli juga sih. Makanan-makanan tradisional, makanan-makanan yang lama tidak dibuat ketika untuk acara ini kemudian dibuat. Kemudian masyarakat membawa, ketika sampai di lokasi itu kemudian dibuka dimakan bareng. Oh, menarik. Makanya ini kebersamaan. Jadi nyiru itu apa namanya tampah, jaja itu jajanan pasar, bejangkongan bergandengan tangan. Nanti memang kemudian rukun, guyub dan sebagainya. Nah, itu. Semoga kita juga bisa gitu. Ya, bisa siap. rukun, bisa guyub di usia Kompas yang menjelang 60 tahun ini. Betul. Makasih banget sharingnya Mas Kung. Saya terima kasih sudah diundang. Jangan lupa diminum lagi. Ya, siap. Itu tadi sahabat Kompas, kita ngobrol sekilas karena hanya sekitar 30 menit tentang cerita di balik foto yang akhirnya menang, mendapat penghargaan silver winner. Nah, tentunya ceritanya akan lebih panjang kalau kita korek lebih jauh karena 19 tahun bukan waktu yang singkat. Tapi bagaimana cerita-cerita yang lain, sahabat Kompas bisa lihat di podcast di balik berita yang lain. Sampai jumpa.